Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Agustina Anggarari dan saya Ahmad Riza Atasofia akan berusaha menjelaskan salah satu bab di mata kuliah sistem operasi, yaitu tentang penjadwalan CPU. Nah, pertama-tama yang akan dijelaskan oleh rekan saya Agustina Anggarari. Baik, yang pertama adalah konsep dasar. Penjadwalan CPU adalah basis multi-programming sistem operasi dengan cara switch CPU di antara proses. Tujuan multi-programming adalah proses berjalan bersamaan untuk memaksimalkan kinerja CPU. Menjelas, penjadwalan adalah fungsi dasar suatu sistem operasi. CPU adalah salah satu sumber dari komputer yang menjadi sentral dari penjadwalan sistem operasi. Kapanpun CPU idle, sistem operasi memilih salah satu proses untuk masuk antrian ready untuk dieksekusi. Pemilihan dilakukan oleh penjadwalan short term. Penjadwalan memilih dari sekian proses di memori yang siap dieksekusi dan mengalokasikan CPU untuk mengeksekusinya. Penjadwalan CPU mungkin akan dijalankan ketika terjadi proses 1. Berubah dari running ke waiting state, 2. Berubah dari running ke ready state, 3. Berubah dari waiting ke ready, 4. Terminate. Penjadwalan 1 dan 4 termasuk non-preemptive. Penjadwalan 2 dan 3 termasuk preemptive. Kriteria penjadwalan CPU utilization menjadikan CPU terus-menerus sibuk atau menggunakan CPU semaksimal mungkin. 2. Top out. Jika CPU mengeksekusi sebuah proses, maka CPU sudah bekerja. Ukuran kerja adalah banyak proses diselesaikan per unit waktu. 3. Turnaround time. Interval dari waktu yang diizinkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proses. 4. Waiting time, meminimalkan waktu tunggu proses, dalam kurung jumlah waktu yang dihabiskan menunggu di ready queue. 5. Response time, waktu untuk memulai memberi respon tetapi bukan waktu yang dipakai output untuk respon tersebut. Kesimpulannya, kriteria penjadwalan CPU yang optimal adalah dengan memaksimalkan CPU utilization dan top out dan meminimalkan turnaround time, waiting time, dan response time. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ahmad Riza. Baik, berikutnya yaitu algoritma penjadwalan. Di sini saya akan menjelaskan kurang lebih ada 4 ya. Yang pertama ada first come first serve, lalu shortest job first, lalu ada priority, dan yang terakhir ada round robin. Nah, algoritma first come first serve yaitu algoritmanya adalah proses yang request CPU pertama kali akan mendapatkan jatah CPU yang secara sederhana algoritma maupun struktur data menggunakan FIFO QW yaitu first in first out. Lalu algoritma FCFS termasuk non-preemptive yaitu sekali CPU dialokasikan pada suatu proses, maka proses tersebut tetap memakai CPU sampai proses tersebut melepaskannya, yaitu jika proses tersebut berhenti atau meminta input atau output. Nah, di sini juga bisa timbul masalah yaitu waiting time yang terlalu lama jika didahului oleh proses yang waktu selesainya lama, dan sistem ini tidak cocok untuk time sharing system. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ya, misalnya terdapat 3 proses yang dapat dengan urutan P1, P2, dan P3 dengan CPU burst dalam milidetik yang diberikan sebagai berikut. Ya, P1 itu 24, P2 3, P3 3, sehingga Gantt chart dengan penjadwalan FCFS adalah sebagai berikut. Nah, waktu tunggu untuk P1 adalah 0, lalu P2 adalah 24, dan P3 adalah 27, sehingga rata-rata waktu tunggu adalah
0 ditambah 24 ditambah 27 dibagi 3 sama dengan 17 milidetik. Selanjutnya algoritma shortest job first, yaitu yang berkaitan dengan waktu setiap proses. Ketika CPU bebas, proses yang punya waktu terpendek mendapat prioritas. Di algoritma SJF terdapat dua skema, yaitu non-preemptive, yaitu CPU hanya satu kali diberikan pada suatu proses, maka proses tersebut akan memakai CPU hingga proses tersebut melepaskannya. Lalu ada preemptive, jika suatu proses tiba dengan panjang, CPU burst lebih kecil dari waktu yang tersisa pada eksekusi proses yang sedang berlangsung, maka dijalankan preemptive. Skema ini dikenal dengan shortest remaining time first, disingkat SRTF. Nah, SJF atau shortest job first akan optimal jika rata-rata waktu tunggu minimum untuk set proses yang diberikan. Nah, ini salah satu contoh non-preemptive seperti tabel dan gambar ini. Waktu tunggu untuk P1 adalah 0, P2 26, P3 adalah 3, dan P4 adalah 7. Sehingga rata-rata waktu tunggu adalah 0 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 7 dibagi 4 sama dengan 4 milidetik. Nah, selanjutnya contoh yang tipe preemptif seperti gambar ini. Nah, waktu tunggu untuk P1 adalah 9, P2 1, P3 0, dan P4 adalah 4, sehingga rata-rata waktu tunggu adalah 3 milidetik. Lanjut ke penjadwalan prioritas. Penjadwalan prioritas itu setiap proses akan mempunyai prioritas atau bilangan integrer. CPU diberikan ke proses dengan prioritas tertinggi. Jika preemptif, proses dapat diinterupsi jika terdapat prioritas lebih tinggi yang memerlukan CPU. Jika non-preemptif, proses dengan prioritas tinggi akan mengganti pada saat pemakaian time slice habis. SJF adalah contoh priority scheduling di mana prioritas ditentukan oleh waktu pemakaian CPU berikutnya. Nah, problemnya itu adalah starvation. Proses dengan prioritas rendah mungkin tidak akan pernah dieksekusi. Nah, solusinya adalah aging, atau prioritas akan naik jika proses makin lama menunggu waktu jatah CPU. Yang terakhir, penjadwalan round robin. Setiap proses mendapat jatah waktu CPU atau time slice atau kuantum tertentu, misalkan 10 atau 100 milidetik. Setelah waktu tersebut, maka proses akan di-preempt dan dipindahkan ke ready queue. Nah, penjadwalan robin ini bisa dibilang adil dan sederhana. Jika terdapat n proses di ready queue dan waktu kuantum key milidetik, maka setiap proses akan mendapatkan 1/n dari waktu CPU. Proses tidak akan menunggu lebih lama dari n-1 key time units. Lalu ada penjadwalan multiple prosesor. Penjadwalan CPU lebih kompleks ketika terdapat multiple prosesor. Jika ada beberapa prosesor yang identik tersedia, maka load sharing akan terjadi. Lalu setiap prosesor memeriksa ready queue dan memilih proses yang dieksekusi. Asymmetric multiprocessing, hanya ada satu prosesor yang dapat mengakses struktur sistem data sehingga meringankan kebutuhan sistem data. Ya, kurang lebih seperti itu penyampaian kami dari kelompok 5 tentang materi penjadwalan CPU. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan